Halo semuanya, it's me, Debbie. Welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini gue bakalan sharing kepada teman-teman semua terkait, ya kalau dari judul sih pasti udah pada tahu ya, quarter life crisis. Di sini gue berbicara bukan sebagai orang yang bisa nge-solve suatu quarter life crisis, bukan seorang yang expert dalam quarter life crisis, tapi kenapa gue sharing tentang hal ini? Karena gue juga sedang berada di fase tersebut. Dan mungkin plusnya adalah gue mempelajari secara psikologi, secara ilmu psikologi apa itu quarter life crisis. Dan gue ngerasa ilmu ini perlu gue bagikan juga kepada teman-teman yang sedang berada di fase quarter life crisis atau yang akan mengenali lebih lanjut apa itu quarter life crisis. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe YouTube channel ini supaya gue bisa berbagi dan sharing kepada teman-teman semuanya. Kalau kita tarik lagi ke belakang nih, tarik lagi kepada setiap fase atau perkembangan manusia. Setiap fase perkembangan seorang manusia itu memiliki karakteristik yang menjadi krisis untuk dia menghadapi tugas perkembangan tersebut. Seiring bertumbuhnya kita masuk ke fase remaja akhir yang akan bertransisi menjadi seseorang yang dewasa atau yang dikenal dengan emerging adulthood. Ini adalah fase di mana kita akan berpindah dari remaja ke dewasa. Fase ini justru menjadi fase terberat dalam kehidupan yang pernah kita rasakan. Ayo ngaku, siapa yang lagi ngerasa hidupnya berat banget? Gue juga sih. Lo nggak sendiri, gue juga ngerasain hal tersebut. Dan semua orang pernah ngerasain hal tersebut. Kenapa fase emerging adulthood ini kerasa suatu fase yang berat banget? For information, fase ini berada pada usia 20 hingga 30 tahunan. Karena pada fase ini, si manusia ini nih udah bisa mengeksplorasi diri. Dia udah bisa menentukan tujuan hidupnya. Dia udah tahu mau kemana akan melangkah, dan dia udah tahu dan udah dapat bayangan dan ya udah tergambar, oh gue bakalan begini, bakalan begini. Dan secara tidak langsung di dalam diri mereka itu udah terinternalisasi semua value-value yang mereka dapatkan mulai dari kecil hingga mereka beranjak dewasa. Jadi udah terbentuk nih konsep diri seseorang tuh di sana udah terbentuk. Nah, banyaknya pilihan-pilihan akan tujuan hidup, banyaknya pilihan-pilihan akan harapan-harapan yang mesti dituntaskan, itu justru menjadi suatu kebingungan. Justru menjadi suatu hal yang kayak, apakah gue bisa ya? Apakah gue sanggup ya? Apakah gue achieve nggak hal tersebut? Ketika kebingungan-kebingungan tersebut membuat kita sulit untuk memutuskan bagian mana yang harus diselesaikan, itu yang menjadi suatu awalan, menjadi suatu pemicu munculnya hal negatif terkait quarter life crisis. Jika si individu ini tidak bisa merespon segala sesuatu yang ada di lingkungannya dengan bijak, bukan dengan baik ya, maksudnya dengan bijak, karena yang baik belum tentu itu terbaik ya. Tapi ketika kita memutuskan sesuatu dengan bijak, bisa jadi itu emang sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita. So, apa sih itu quarter life crisis? Menurut Fisher, itu adalah suatu fase di mana kita merasa kebingungan, merasa khawatir, merasa memiliki ketidakpastian akan kehidupan terkait karir, pendidikan, relasi, jodoh, dan hal-hal lain yang menyangkut terhadap keberlangsungan hidup ke depan. Menurut ahli lain nih, Robbins and Wilner, beliau itu menyatakan bahwasanya quarter life crisis ini adalah suatu bentuk usaha kita untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Baik itu lingkungan masyarakat sekitar, orang tua, pertemanan, dan lingkungan di pendidikan atau di kantor. Nah, ketika menghadapi fase kebingungan tersebut, dan ketika kita menghadapi fase kekhawatiran tersebut, dan kita tidak bisa merespon dengan baik, hal itulah justru menimbulkan suatu
itu efek yang negatif. Krisis emosional yang mana itu manusia biasanya mudah tersinggung, mudah sekali membanding-bandingkan diri dengan orang lain, mudah sekali untuk merasakan kebersalahan atas diri, mudah banget untuk menyesali akan suatu perbuatan, dan mudah sekali untuk merasakan kekecewaan dan ekspektasi-ekspektasi yang ingin dipenuhi itu gagal. So, gimana sih caranya untuk menanggulangi quarter life crisis ini? Yang pertama itu get to know yourself. Kenali dirimu, kenali siapa kamu. Sesimpel kamu mengenali kelebihan dan kekuranganmu. Kenapa? Kenapa penting banget mengenali kelebihan dan kekurangan ini? Ya karena itu tadi. Agar kita tahu limit diri kita itu di mana. Jadi kita tahu apa yang mesti kita kerjakan. Yang kedua, sadari. Menyadari segala keadaan yang ada. Menyadari bahwa people come and go. Gak sedikit orang yang merasakan bahwa di masa quarter life crisis ini, circle pertemanannya itu kecil. Kayak, kok gue cuma miliki 3 orang teman deket ya? Padahal kayaknya gue cukup humble kok dengan orang-orang. Gue cukup mau kok berinteraksi dengan orang-orang baru. Tapi ternyata, kok yang menjadi teman-teman deket gue atau close friend gue itu cuma 3 orang atau sampai 5 orang ya? Ya, karena itu tadi, kita semua ini sedang berada di mana? Di fase quarter life crisis tersebut. Jadi, seleksi alam itu sedang works gitu loh. Yang ketiga, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ini susah sih, susah banget. Dan gue pun juga lagi mempraktekkan di diri gue untuk ya udah. Sekarang gue sedang menjalani ambisi gue untuk menyelesaikan pendidikan. Jadi gue nggak boleh membandingkan diri gue dengan orang yang mungkin lebih tamat duluan daripada gue, karena proses itu kan Tuhan memberikan berbeda-beda. Ada orang yang diberikan challenge atau ujian kehidupan itu di saat mereka berproses dalam pendidikan. Ada orang lain dan juga diberikan ujian itu di saat mungkin mereka udah lulus nanti. So, don't compare yourself with others, but compete with yourself. Selanjutnya, selesaikan tujuanmu secara realistis. Sesuaikan mana yang benar-benar realistis dengan dirimu, mana yang memang realistis dengan lingkunganmu saat ini. Mungkin teman-teman sendiri juga udah mengetahui ya, udah sangat familiar dengan yang namanya personal goal setting. Tapi di sini personal goal setting ini coba dirinci sangat-sangat detail. Per tahunnya apa, per quarternya apa, atau per semesternya apa, per bulannya apa, per minggunya apa, bahkan per harinya ngapain. Itu yang bisa membuat kita mungkin konsisten dan tetap set to the track gitu loh, nggak keluar dari jalurnya. Selanjutnya, perlu juga bagi kita untuk berbagi cerita kepada orang lain. Jika emang udah ngerasa stres karena kebingungan atau kekhawatiran tadi udah menimbulkan suatu gangguan pada diri lo, jangan self-diagnose, tapi mungkin bisa cerita ke orang-orang terdekat yang lo percaya, atau kalau emang lo mau, ya bisa langsung ke profesional atau ke psikolog misalnya. Karena ketika lo ke psikolog bukan berarti lo emang udah parah banget ngerasain permasalahan tersebut gitu. Selanjutnya, carilah mentor dalam kehidupanmu. Ini nih yang gue pun sendiri merasakan. Mungkin lo juga butuh orang lain yang mungkin itu memiliki pengalaman di bidang yang lo minatin. Jadi setidaknya ketika lo khawatir ataupun merasa tidak tahu arah, oh ada mentor atau ada orang yang bersedia untuk membantu lo atau mengarahkan lo agar tetap berada di jalurnya. Fase quarter life crisis ini memang gak mudah, gak segampang yang diceritakan oleh teori-teori, gak segampang yang gue ceritain ke teman-teman semua, dan gak segampang yang dituliskan dalam buku. Tapi percaya bahwasanya ketika kita bisa menghadapi ini, ketika kita bisa menyelesaikan satu persatu tugas perkembangan kita sebagai manusia, di sanalah kita bisa menaiki suatu level kehidupan yang lebih tinggi lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah
mendengar dan menonton video ini hingga akhir. Semoga kita semua bisa tetap kuat, tetap tegar, dan tetap sehat mental dalam menghadapi setiap tugas perkembangan kita sebagai individu. Jangan lupa tetap berdoa, jangan lupa tetap bersyukur bahwasanya segala sesuatu ini terjadi karena kehendaknya. Terima kasih, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!